Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas film-film dari aktor laga Jean-Claude Van Damme bagian kedua. Pada pertengahan 1990-an, tekanan dari pembuatan film dan promosi filmnya yang terus-menerus membuat Van Damme mengkonsumsi kokain. Ia bisa menghabiskan hingga $10.000 seminggu, dan mengkonsumsi hingga 10 gram per hari pada tahun 1996. Dia ditangkap karena driving under drug influence pada tahun 1999. Upaya rehabilitasi narkoba tidak berhasil, dan dia terpaksa menyelesaikan kecanduannya dengan fokus latihan. Pada tahun 1998, dia didiagnosis bipolar disorder. Van Damme telah menikah 5 kali dengan 4 wanita berbeda. Dia menikah dengan istri ketiganya, binaragawan Gladys Portugues, sampai tahun 1992. Ia berselingkuh dengan aktris Darcy Lapierre, yang dinikahinya pada Februari tahun 1994. Pada tahun yang sama, dia berselingkuh dengan penyanyi Kylie Minogue selama syuting film Street Fighter di Thailand. Van Damme mempunyai 3 orang anak, Christopher dan Bianca Brea dari Portugues, dan Nicolas dari Lapierre. Tak hanya cantik, Bianca Brea juga dikenal karena kemampuan bela dirinya yang ia dapat dari didikan sang ayah. Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan film-filmnya. Replikan. The Torch merupakan pembunuh berantai yang menghabisi nyawa perempuan dan anak-anak, kemudian membakarnya. Seorang detektif polisi Jake Riley alias Michael Roker telah lama mengejarnya. Sementara itu, NSA membuat cloning manusia yang disebut Replikan alias Van Damme, untuk dapat menemukan Torch. Tak perlu berlama-lama, Riley bersama Replikan yang masih polos itu mengejar Torch. Tapi ternyata replikan kembaran itu justru membuktikan suatu hal yang tak terduga. Film aksi laga garapan sutradara Ringo Lam ini mendapat rating 5,3 di IMDb. The Order. Film ini bercerita tentang Rudy Kaufmeyer alias Jean-Claude Van Damme, seorang pencuri dan penyelundup artefak sejarah berharga. Ia menerobos masuk ke gedung dengan keamanan tinggi, dan mencuri telur fabek yang berharga. Profesor Walt Finlay alias Carlton Heston, memberi Rudy kunci brankas di Yerusalem Timur, sebelum ditembak mati oleh penyerang tak dikenal. Rudy membuka brankas dan menemukan peta kuno yang menunjukkan serangkaian terowongan dan ruang harta karun di bawah Yerusalem. Percaya enggak percaya, Rudy penasaran mencari harta karun tersebut. Risk is my business. Film aksi laga garapan sutradara Sheldon Lettich ini mendapat rating 4,6 di IMDb. The Rail. Jacques Christophe alias Jean-Claude Van Damme, merupakan seorang anggota agen operasi NATO. Christophe sedang liburan dengan keluarganya saat atasannya memintanya dirinya untuk pergi mencari seorang wanita bernama Galina Konstantin diperankan Laura Harring, yang berada di Slovakia, dan membawa wanita itu hidup-hidup ke Berlin. Namun untuk mendapatkan Galina, Christophe mengalami banyak masalah sulit. Kereta yang mereka tumpangi menuju Berlin tiba-tiba dibajak oleh sekelompok orang, yang bekerja di bawah seorang penjahat internasional bernama Mason Cole alias Thomas Arana. Ternyata Mason mencari Galina, karena dia memiliki sesuatu yang dia inginkan. Jacques, I've got to stop this train. If it finds me, I'm dead. Film aksi laga garapan sutradara Bob Misiorowski ini mendapat rating 3,9 di IMDb. In Hell. Kyle LeBlanc alias Van Damme adalah orang Amerika yang bekerja di Rusia. Istrinya dibunuh, namun, orang yang membunuh istrinya dinyatakan tidak bersalah, karena kekurangan bukti. Kyle yang emosi langsung menembak orang tersebut. Ia dihukum seumur hidup tanpa syarat. Penjara Rusia tempat ia dikurung sangatlah keras. Sipir penjara suka mengadu narapidana untuk taruhan judi. Kyle mulai depresi dan menggila, karena dipaksa berkelahi. Para sipir tahu Kyle mempunyai kemampuan,
dan dia harus melawan pertarungan selanjutnya untuk bertahan di neraka Rusia tersebut. Film aksi laga garapan sutradara Ringo Lam ini mendapat rating 6,1 di IMDb. Wake of Death. Film ini bercerita tentang seorang mantan polisi bernama Ben Archer alias Jean-Claude Van Damme. Istrinya dibunuh oleh bos triad yang bernama Sun Quan alias Simon Yam. Sun Quan adalah orang Cina yang datang ke Amerika untuk mencari anak perempuannya yang lari. Archer yang tangguh sebagai pembalap dan memiliki kemampuan menembak yang luar biasa, kemudian mencari Sun Quan. Archer ingin membalaskan kematian istri tercintanya. Film aksi laga garapan sutradara Philip Martinez ini mendapat rating 5,5 di IMDb. Second in Command. Film ini menceritakan tentang seorang komandan Angkatan Laut Amerika Serikat bernama Sam Kinnan alias Van Damme, yang ditugaskan di negara Moldova untuk menjaga keamanan Duta Besar Amerika Serikat. Ternyata, di negara Moldova tengah terjadi perang saudara. Para demonstran melakukan demo di depan kedubes Amerika. Tiba-tiba, salah seorang demonstran tertembak. Hal itu membuat suasana menjadi kacau dan pasukan militan yang telah berjaga di kedubes Amerika menyerang masuk ke dalam. Sekitar 50 orang Amerika disandera oleh pasukan militan, dan hanya Sam yang bisa diandalkan untuk menyelamatkan mereka. Second in Command. Film aksi laga garapan sutradara Simon Fellows ini mendapat rating 4,9 di IMDb. The Hard Corps. Philip Sauvage alias Van Damme adalah seorang tentara Amerika Serikat yang dibebas tugaskan karena menderita post-traumatic stress disorder. Philip dan rekannya disewa untuk menjadi bodyguard seorang mantan juara tinju dunia sekaligus pebisnis bernama Wayne Barclay. Philip juga diminta untuk melindungi adik Wayne bernama Tamara diperankan Vivica Fox dari segala bahaya yang mengancamnya. Film aksi laga garapan sutradara Sheldon Lettich ini mendapat rating 5,2 di IMDb. Until Death. Anthony Stowe alias Van Damme bukanlah contoh penegak hukum yang baik. Ia adalah seorang pecandu heroin dan rumah tangganya berantakan akibat kebiasaan buruknya ini. Stowe juga beberapa kali mengacaukan rencana polisi dan bahkan sampai menyebabkan seorang anggota kepolisian tewas karena kesalahannya. Stowe tak punya semangat hidup lagi. Hanya ada satu keinginan yang tersisa, yaitu menghabisi Gabriel Callahan alias Stephen Rea, mantan polisi yang jadi bandar narkoba. Tak siap menghadapi Callahan, Stowe akhirnya malah dijebak dan tertembak. Meski peluru itu menembus kepala Stowe, namun polisi ini berhasil selamat setelah koma selama berbulan-bulan. Dalam keadaan tidak sadar inilah Stowe menemukan semangat baru untuk memburu Callahan. Film aksi laga garapan sutradara Simon Fellows ini mendapat rating 5,7 di IMDb. JCVD. JCVD adalah sebuah film drama kriminal garapan sutradara film Prancis Tunisia Mabrouk El Mehri, dan dibintangi oleh Jean-Claude Van Damme sebagai versi semi-fiksi dirinya sendiri. JCVD adalah seorang bintang aksi putus asa, yang keluarga dan karirnya runtuh di usia senjanya. Dia kehabisan uang, agennya tidak dapat menemukan produksi yang layak untuknya, dan hakim dalam perebutan hak asuh cenderung memberikan hak asuh atas putrinya kepada mantan istrinya. Yang lebih apes lagi, dia juga terjebak di tengah perampokan kantor pos di kampung halamannya di Brussels, Belgia. Film drama aksi semi-biografi Van Damme ini mendapat rating 7,1 di IMDb. The Saver. Film ini menceritakan tentang Jack Robideau alias Jean-Claude Van Damme, seorang petugas penjaga perbatasan, yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan kepada setiap warga yang mencoba masuk ke negara Amerika Serikat. Jack mencurigai para mafia obat terlarang dan mantan pasukan khusus, yang menyelundupkan barang ilegal dari Meksiko ke Amerika melalui kota perbatasan Texas. Battle is personal. My daughter died from... Film aksi laga seru garapan sutradara Isaac Florentin ini mendapat rating 5,5 di IMDb. Universal Soldier Regeneration. Film ini menceritakan sekelompok teroris yang melakukan penculikan dan penyanderaan anak perdana menteri Ukraina.
Kelompok teroris itu telah diprogram sebagai mesin pembunuh yang berhasil mencuri teknologi tinggi rahasia. Mereka sebelumnya telah diberhentikan oleh pemerintah lantaran program mereka sering kali gagal. Namun mereka justru diam-diam merancang reaktor Chernobyl dan mengancam akan melepaskan zat radioaktif berbahaya itu, dengan harapan bahwa pemerintah akan mengaktifkan lagi program mereka. Hanya satu orang Universal Soldier yang dapat menghentikan mereka, yaitu Luke Deveraux alias Jean-Claude Van Damme. Film aksi laga garapan sutradara John Hughes ini mendapat rating 5,3 di IMDb. Assassination Games. Flynn alias Scott Atkins adalah mantan pembunuh bayaran. Namun, di masa pensiun, istrinya dibuat koma oleh segerombolan pengedar narkoba yang punya koneksi dengan pihak keamanan Interpol. Flynn harus kembali menjadi pembunuh, bukan untuk bayaran tapi balas dendam. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan Brasil alias Van Damme, seorang pembunuh bayaran juga. Ternyata mereka memiliki target yang sama saat itu, si pengedar narkoba. Setelah ditelusuri, harga kepala si pengedar narkoba ternyata bernilai tinggi. Kini Flynn dan Brasil bekerja sama untuk bisa membunuh pengedar narkoba yang punya pasukan kuat. Flynn ingin balas dendam, sementara Brasil ingin mendapatkan uang. If I overreacted, you'd be dead. I wanted the guy alone. Film aksi laga garapan sutradara Ernie Barbaras ini mendapat rating 6,1 di IMDb. Six Bullets. Samson Gaul alias Van Damme adalah veteran serdadu bayaran yang dikenal sebagai yang terbaik dalam menangani kasus hilangnya anak-anak di bawah umur akibat human trafficking. Seorang mantan juara mixed martial arts, Andrew Faiden alias Yo Flanagan tengah berkunjung ke Moldova dalam rangka mempersiapkan ajang comeback-nya ke ring sambil mengajak istri dan putrinya. Celakanya, putri Andrew bernama Becky, yang masih berusia 14 tahun, turut menjadi korban penculikan. Ketika bantuan dari polisi lokal belum membuahkan harapan, seseorang menyarankan Andrew untuk segera menemui Samson. Meski awalnya enggan terlibat, Samson akhirnya bersedia mengemban misi tersebut. I just want that kid. Where is she? Film aksi laga garapan sutradara Ernie Barbaras ini mendapat rating 6 di IMDb. Enemies Closer. Setelah menghilangnya paket berisikan obat-obatan terlarang dalam jumlah besar di perbatasan Amerika Serikat dengan Kanada, seorang forest ranger yang merupakan ex-Navi SEAL bernama Henry alias Tom Everett Scott, terjebak antara hidup atau mati berkat paksaan kartel narkoba pimpinan Sander alias Van Damme untuk menemukan paket itu. Terjebak di alam liar tanpa sarana komunikasi dengan dunia luar, Henry juga mesti berhadapan dengan Clay alias Orlando Jones, seorang pria yang memiliki dendam tersendiri dengan Henry, dan kini kembali untuk membalas dendam. Kini, kedua musuh bebuyutan itu mesti membuat pilihan. Mengesampingkan masa lalu mereka dan bekerja sama, atau mati di tangan para pemburu kartel yang kejam dan terlatih itu. Who the fuck? Military trained, probably Film aksi laga garapan sutradara Peter Hyams ini mendapat rating 5,1 di IMDb. Pound of Flesh. Deacon alias Van Damme berada di China dan akan menyumbangkan ginjalnya kepada keponakannya yang sedang sekarat. Pada suatu malam, sehari sebelum operasi, terdapat orang yang datang secara misterius, dan saat terbangun dia mendapati bahwa ginjalnya telah hilang. Menyadari bahwa dia telah menjadi korban pencurian organ, maka Deacon marah besar dan berusaha untuk mencari pencuri yang telah mengambil ginjalnya yang seyogyanya untuk keponakannya. Bersama abangnya, ia mempunyai waktu 10 jam untuk menemukan kembali ginjalnya. Film aksi laga garapan sutradara Ernie Barbaras ini mendapat rating 5,1 di IMDb. Kill 'Em All. Film ini berkisah di seputar misteri pertumpahan darah yang terjadi di sebuah rumah sakit dan perawat yang berhasil lolos dari maut bernama Susan diperankan Autumn Reeser. Rumah sakit tempatnya bekerja membawa beberapa korban dari usaha pembunuhan sekaligus. Salah satunya adalah Philip alias Van Damme,
yang mengalami gegar otak. Seorang pria Rusia bernama Radovan Brokovsky alias Daniel Benhat datang mencari Philip. He's the target. Sayangnya ternyata Philip sudah kabur. Where is he? What's going on? You stay with me, and you're staying alive. Siapakah Radovan dan mengapa ia mencari Philips? Film aksi laga garapan sutradara Peter Malota ini mendapat rating 4,3 di IMDb. Blackwater, seorang agen CIA bernama Weller alias Van Damme, menemukan dirinya terbangun di penjara rahasia milik CIA yang bukan berada di daratan, melainkan di bawah lautan. Weller mendapati dirinya ditahan dalam kapal selam nuklir jauh di laut terdalam. Dengan bantuan seorang agen cewek bernama Agen Tyler diperankan Jasmine Walt dan seorang agen pemula, Marco alias Dolph Lundgren, Weller berusaha melarikan diri ke daratan untuk mencari tahu siapa yang telah menjebaknya. And a trained killer. Film aksi laga garapan sutradara Pasa Patricki ini mendapat rating 4,7 di IMDb. The Bouncer. Film ini mengisahkan seorang pria tangguh bernama Lucas alias Van Damme. Bersama dengan putrinya yang berusia 8 tahun, Lucas berniat memulai kehidupan baru mereka di Belgia. Khawatir diendus musuhnya, Lucas menggunakan nama palsu dan memulai lembaran baru. Lucas melamar bekerja di sebuah klub striptease milik Deckers. Lucas yang akhirnya diterima bekerja oleh Deckers, segera didekati oleh seorang detektif polisi bernama Zerwald. Sang detektif mengetahui siapa Lucas sebenarnya. Ia memaksa Lucas membantunya menjadi seorang informan, untuk menangkap Deckers yang terlibat sindikat pemalsuan uang. Film aksi laga garapan sutradara Julien Leclerc ini mendapat rating 5,9 di IMDb. We Die Young. Film ini berkisah tentang Lucas alias Elijah Rodriguez, seorang remaja yang bekerja untuk Rincon alias David Castaneda, pemimpin geng MS-13 yang menguasai daerah rawan di Washington, D.C. Lucas berusaha melindungi adiknya bernama Miguel, agar tidak mengikuti jejaknya menjadi anggota geng. Lucas yang mempunyai tugas mendistribusikan narkoba, membuat koneksi ke Daniel alias Van Damme, seorang mantan marinir, yang sedang berjuang dengan masalah rasa sakit akibat perang di Afghanistan, yang telah membuatnya bisu. Lucas merasa Daniel bisa menolong adiknya untuk lepas dari cengkeraman geng MS-13. Film aksi laga garapan sutradara Lior Geller ini mendapat rating 5,2 di IMDb. The Last Mercenary. Film ini mengisahkan seorang mantan agen rahasia Prancis, Richard alias Van Damme, yang saat ini menjadi tentara bayaran yang dikenal sangat gesit dan mematikan. Richard terpaksa kembali ke Prancis lantaran putranya, Archibald alias Samir Dechaza, tengah tersandung kasus perdagangan senjata dan narkoba oleh pemerintah Prancis. Meskipun Richard sudah lama memutus hubungan dengan Archibald karena pekerjaannya, ia merasa tak tahan ketika melihat putranya dijebak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Richard pun menghubungi teman lamanya untuk menyelamatkan sang putra. Sebagai gantinya, Richard setuju untuk bergabung dengan sekelompok anak muda yang bertingkah sembrono. Film aksi komedi asal Prancis garapan sutradara David Charhon ini mendapat rating 5,3 di IMDb. Nah, bagaimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, subscribe dan klik lonceng notifikasi, agar Anda mendapat update video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.